والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sifat yang kemarin kita pelajari apa saja? Faisal. Sifat makar dan tipu daya bahasa Arabnya al-kaid. Yang kedua, sifat ini masuk kategori sifat apa namanya? Indaka Iqbal, sifat muqabalah. Tayyib, yang disebutkan sifat tersebut dalam konteks penyebutan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan hamba-hambanya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan yang semisal dengan sifat ini dalam artian masuk kategori sifat muqabalah juga yang disebutkan kemarin apa? Hudzaifah. Al-khida', terus al-istihza'. Dalil tentang sifat makar. Oke. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sifat kaid. Arin. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sifat khida'. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sifat istihza. Zakaria. Naam. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kemudian Allah balas, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Yang sifat-sifat ini memiliki dua sisi. Nah, sifat kaid, sifat makar, sifat khida' memiliki dua sisi. Sisi yang menunjukkan kekurangan dan sisi yang menunjukkan kesempurnaan. Sisi yang menunjukkan kekurangan apa itu, Ridwan? Ketika disebutkan apa? Secara mutlak dalam artian mengawali makar, mengawali khida'. Baik. Ini tentunya merupakan sifat kekurangan. Tapi tatkala disebutkan sebagai balasan bagi mereka-mereka yang pantas untuk mendapatkannya, maka itu merupakan sifat kesempurnaan. Sehingga ketika menyebutkan sifat-sifat tersebut, kita harus menyebutkan pada konteks kesempurnaannya, yaitu bahwasanya Allah makar terhadap siapa saja yang berhak dan memberikan tipu daya kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Baik. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-15. Wasfullahi bil afwi wal maghfirati wal rahmati wal izzati wal qudrah. Pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan al-afwu wal maghfirah, pemaafan dan pemberian ampunan, wal rahmah dan rahmat, serta al-izzah, kemuliaan, dan al-qudrah, kemampuan yang sempurna.
Wa qauluhu ta'ala in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kalian menampakkan kebaikan atau kalian menyembunyikannya atau kalian memaafkan dari suatu kejelekan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-'Afu, Zat yang Maha Pemberi maaf, Al-Qadir, Zat yang Maha Mampu dengan kemampuan yang tidak terbatas. Syahid dari ayat ini jelas penetapan sifat Al-'Afu dan Al-Qudrah. Qala syarih hafizahullah ta'ala in tubdu khairan ay tudhiru, jika kalian menampakkan, tubdu ay tudhiru, menampakkan kebaikan, au tukhfuhu fata'maluhu sirran, atau kalian menyembunyikannya sehingga kalian melakukannya secara sembunyi-sembunyi, au ta'fu an su'in, atau kalian memaafkan, ay tatajawazu, ya, al-'afu ay tajawuz, yaitu memaafkan, memberikan udzur. Tatajawazu amman asa'a ilaikum, kalian memaafkan orang-orang yang berbuat jelek kepada kalian. Fa innallaha kana 'afuwan qadira, fa innallaha kana 'afuwan 'an ibadihi yatajawazu anhum, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Zat yang Maha Pemberi maaf terhadap hamba-hambanya. Allah akan memberikan maaf dan pengampunan kepada mereka. Sebagaimana kita mengharapkan pemaafan dari Allah, maka berbuatlah kepada orang lain dengan kita memberikan maaf. Itu maksudnya. Ketika kalian mau memaafkan manusia, maka harapan besar kalian akan mendapatkan pemaafan dari Allah. Qadiran 'alal intiqami minhum, Allah Maha mampu untuk menghukum kalian, menghukum mereka bima kasabat aydihim, dengan sebab apa-apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Faqtadu bihi subhanah, maka ikutilah atau contohlah pada sisi ini Allah Subhanahu wa taala. Contohlah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi maaf, maka demikian pula kalian hendaknya suka memberi maaf kepada orang-orang yang berbuat buruk. Fa innahu ya'fu ma'al qudrah, sebab sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pemaafan bersamaan dengan kemampuan Dia. Dalam artian apa, ikhwanifillah? Allah memberikan maaf bukan karena tidak mampu menghukum. Allah memberikan pengampunan bukan karena tidak mampu untuk mengazab, tidak. Inilah sisi yang menunjukkan kesempurnaan suatu nama ketika digabungkan dengan nama yang lain. Al-'Afu dan Al-Qadir digabungkan di sini untuk menunjukkan apa? Bahwasanya pemaafan yang Allah berikan bukan karena Allah tidak mampu menghukum, tapi Allah memberikan maaf dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha mampu untuk menghukum, sehingga semakin menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ayat yang kedua, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wal ya'fu, lam apa ini namanya Umar? Lamul amr. Maka berilah pemaafan. Ayat ini berhubungan dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang saat itu ketika terjadi fitnatul ifk, di mana putri beliau Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perbuatan zina, dan ini tuduhan yang sangat keji terhadap wanita yang suci Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang menjadikan Abu Bakar kecewa adalah di antara orang-orang yang ikut menerima berita bohong tersebut adalah Mistah. Mistah seorang kerabat Abu Bakar yang nafkahnya ditanggung oleh Abu Bakar. Tapi ternyata ketika berita seperti ini malah dia menerima berita dan
kabar-kabar dari orang-orang munafikin. Maka Abu Bakar bertekad untuk menghentikan bantuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepada Abu Bakar, wal ya'fu wal yasfahu. Berilah pemaafan. Berilah pemaafan dan berilah ampunan, dalam artian ya memberikan kelonggaran dalam masalah ini, berikan uzur. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian menyukai Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pemberi ampun dan maha luas rahmatnya. Qala syarih hafizahullah taala qauluhu wal ya'fu ay liyastur wa yatajawuz ulul fadli was sa'atil madhkuruna fi awalil ayah. Hendaknya liyastur, tutup. Ini kalau seorang memaafkan, maksudnya apa ikhwani fillah, tutup masalah, jangan nanti diungkit-ungkit lagi. Namanya memaafkan, ketika nanti muncul lagi kejengkelan diungkit-ungkit, ini belum sempurna dalam memaafkan. Namanya memaafkan, ustur, tutup sudah. Gali lubang, masukkan, tutup. Ibaratnya demikian. Jangan kemudian ketika jengkel, ketika marah lagi, besok diungkit-ungkit lagi. Ini belum memaafkan yang benar. Liyastur, tutup. Wa yatajawuz, ya maafkan. Ya, hendaknya menutup dan memaafkan ulul fadli, orang-orang yang memiliki keutamaan, wasa'ah, dan orang-orang yang memiliki keluasan rezeki. Yang dimaksud pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq di sini, yang disebutkan dalam awal ayat. Ini sebab turunnya, walaupun lafaz ayat umum kepada siapa saja, dorongan untuk apa? Memaafkan dan memberikan apa? Kelapangan. Wal yasfahu bil i'radi 'anil jani wal ighbadi 'an jinayatihi. Berikan apa? Keluasan, kelapangan dengan berpaling dari orang yang berbuat jahat. Dan ighmad, yaitu menutup mata dari apa? Keburukan yang dia lakukan. Jangan diingat-ingat terus, jangan dipandang terus keburukan yang dia lakukan kepada kita. Tapi apa? Sudah, tutup mata, maafkan. Tentunya hal ini akhwanifillah bagus ketika memang dia pantas untuk mendapatkan pemaafan, di mana dia berusaha memperbaiki diri. Sebagaimana tanbih dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya memberikan maaf pun seorang tidak kemudian diobral. Karena di sana ada orang yang memang pantas diberi pemaafan dan ada orang yang tidak pantas. Seperti seorang yang terus-menerus berada di atas keburukan, berbuat kezaliman, berbuat zalim pada kita, berbuat zalim pada yang lainnya terus, tidak berhenti-berhenti. Yang seperti ini tidak pantas. Nah, dimaafkan kecuali apa? Kalau memang dia berusaha untuk memperbaiki diri dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim?" Tidakkah kalian menyukai Allah mengampuni kalian bisababi affikum, dengan sebab pemaafan yang kalian berikan, wasafhikum alal musiin ilaikum, dan pemberian kelapangan terhadap orang yang berbuat buruk kepada kalian. Wallahu ghafurun katsirul maghfirah, yang banyak pengampunannya. Rahim katsirur rahmah, dan yang banyak rahmatnya, maha luas rahmat dan ampunan. Pada kedua ayat ini jelas penetapan sifat al-afu, kemudian al-maghfirah, kemudian juga al-qudrah. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.